Sejak Raffi Ahmad ditahan di BNN, salah satu hal yang dilakukan Ibu Ami adalah pontang-panting mencari pengacara terbaik untuk Raffi. Maka setelah tampil Shandy Arifin, Sunan Kalijaga, dan Rahmat Harahap, ada pula Hotman Paris Hutapea yang pernah terlihat ditemui Ibunda Raffi. Dan pada akhirnya, Ami Kanita menentukan pilihannya kepada pengacara kondang Hotma Sitompul untuk mengawal proses hukum yang akan dijalani Raffi. Kembali bersama saya Mila Rahmawati dan masih eksklusif bersama Tante Ami Kanita. Oke Tante, langsung kita lanjutkan kembali ya Tante obrolan kita. Oke, kalau berbicara mengenai sosok pengacara yang mendampingi Raffi, sebelumnya sudah ada Bang Rahmat kalau tidak salah, dan sekarang digantikan oleh Bang Hotma. Itu seperti apa sih? Mengapa ada pergantian pengacara seperti itu? Bisa diceritakan Tante? Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan sama kepada kami gitu. Jadi saya mengambil keputusan untuk Bang Hotma dengan kebesaran hatinya untuk menjadi pengacara Raffi sekarang ini. Oke, harapan yang akan atau mungkin langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan ke depan oleh Bang Hotma, mungkin bisa diceritain sedikit Tante? Saya percayakan semua kepada Bang Hotma karena saya berpikir Bang Hotma seorang pengacara besar, pengacara yang kredibilitasnya sudah bisa dibilang rekordnya memang sudah sangat tinggi. Jadi saya percayakan semua, saya serahkan kepada Bang Hotma, dan saya percaya pasti akan Bang Hotma akan apapun akan yang terbaik buat Raffi. Oh Ibu, terima kasih. Pontang-panting mencari pengacara, semuanya itu dilakukan Ami untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya. Tidak hanya itu, Ami yang tadinya lebih banyak di Bandung, kini tinggal di Jakarta untuk mengurus keperluan sehari-hari Raffi di dalam tahanan. Lalu benarkah masalah ini membuat Ami sering kelelahan? Setelah masalah ini betul-betul yang tadinya saya cuma ibu rumah tangga biasa, yang cuma diam di rumah, santai-santai, ketika saya mendapat masalah ini, saya harus standby dari pagi, kadang harus saya pergi dari pagi pulang malam, mengurusi segala sesuatunya, dan betul-betul itu mengurus tenaga dan pikiran saya, membuat saya lelah, kadang saya sedih, kadang saya nangis, tapi apapun jiwa raga saya, betul-betul seorang ibu ini yang saya rasakan sekarang, saya akan apapun akan berkorban buat Raffi, dan itu mungkin ya kasih sayang seorang ibu seperti ini. Jadi apapun akan saya lakukan dengan segala semua yang saya jalani ini untuk kepentingan Raffi. Dan pengorbanan paling besar yang dilakukan Ami adalah membatalkan umroh yang sudah di depan mata. Semuanya memang dilakukan untuk bisa selalu berada di samping Raffi yang sedang menghadapi masalah. Ya, ketika waktu hari Minggu Raffi terjadi seperti itu, kan hari Minggu kejadiannya, kita tuh rencananya memang hari Selasa kita pergi semua umroh bersama Raffi gitu. Tapi karena kejadian ini ya sudah, mungkin untuk Raffinya ya batal, tapi untuk saya dan adiknya Raffi mungkin ditunda dulu nanti. Tapi tentang kasus Raffi yang sudah bergulir hampir 3 pekan, benarkah Ami menduga banyak kejanggalan yang terjadi di sana? Apa kata Ami tentang kejanggalan-kejanggalan yang dirasakannya? Iyalah, saya berpikir seperti ini, seperti apa ya maksudnya? Apakah iya betul sosok anak saya yang seperti ini, dengan dia bekerja keras dari pagi sampai malam, dengan setiap kita bisa melihat di dalam kasat mata kita bahwa kita bisa melihat dengan dia sebagai seorang host, dia presenter yang harus betul-betul fokus. Apakah anak saya ini betul-betul seorang pecandu, bisa dikatakan seorang pecandu narkoba gitu? Itu yang membuat saya bertentangan dengan hati saya. Apakah sosok Raffi ini disamakan dengan narkoba-narkoba lain yang dia harus seperti meminum seperti ekstasi, inex dan nyabu? Apakah disamakan seperti itukah seorang Raffi gitu kan? Dengan kita lihat dia masih tidak ada berperilaku yang aneh dalam berbicara. Itu aja yang saya bikin banyak berpikirlah tentang, kadang tidak menerima lah dengan Raffi dibilang sebagai seorang pecandu narkoba. Menurut Tante pribadi sebagai seorang ibu, ada nggak sih kejanggalan-kejanggalan dari kasus Raffi ini Tante? Iyalah, amat sangat disesalkan ya, waktu pertama kali awal-awal ini pemberitaan Raffi yang dibilang rumah kami adalah adanya pesta narkoba yang 17 orang, sedangkan kan yang 17 orang itu sebetulnya kan ada pembantu, ada asisten, ada supir, sedangkan yang sebenarnya di dalam itu kan hanya
7 orang sekarang bersama Raffi kan, karena Irwansyah sudah keluar, Zaskia sudah keluar, itu juga kan datangnya belakangan. Kan sebenarnya 7 orang, tapi dikatakannya seolah-olah pesta gitu kan. Pesta tuh kan kita banyak konotasinya, iya kan, banyak ya, orang betul. kan konotasinya, sedangkan ini hanya 7 orang berarti dengan Raffi. Kita bisa bayangkan kan 7 orang itu hanya seperti 7 orang, bukan nggak bisa dikatakan pesta dong gitu kan. Jadi saya di situ yang amat sesalkan. Di situ ada pesta narkoba dan pencitraan Raffi tiba-tiba di headline hari itu juga sudah diumumkan dengan Raffi Ahmad gitu kan, tidak pakai inisial. Itu membuat saya jadi berpikir ada apa ini sebenarnya gitu kan. Tapi ya udah, saya jalani semua ini dengan apapun dalam kasat mata. Kita bisa melihat sosok Raffi yang dari pagi sampai malam dia bekerja keras, dan kita bisa melihat dia, bukti nyata dia di televisi bahwa dia seorang host presenter yang dia bisa masih berbicara dengan fokus, tidak ada perangai atau sikap yang aneh. Apakah seorang Raffi ini disebut dengan seorang pecandu narkoba, itu membuat bertentangan di hati saya, karena yang saya pikir dia tidak inex atau ekstasi atau seperti nyabu, dia hanya minum metilon itu yang memang sebagai suplemen. Karena kalau memang dia selama ini mengkonsumsi itu, mungkin dia tidak bisa bangun jam 6, dia tidak bisa membawakan acara yang amat pagi, lalu terus sampai di sore hari. Itu yang saya terus bertentangan di hati saya, dan saya banyak berpikir, ya mungkin kalau saya doanya, ya Allah semoga ada keajaiban atau mukjizat seperti apalah. Saya sih inginnya Raffi bebas dari pasal-pasal ini, tapi ya mungkin itu cuma namanya keinginan seorang ibu kan, hayalan seorang ibu. Tapi kalau memang untuk dilimpahkan nanti di kejaksaan, di pengadilan nanti, ya kita hadapi aja dengan sekuat-kuatnya, pasrah dan tawakal aja. Meninggalkan kisah Raffi Ahmad di dalam tahanan, pasangan Ibas dan Alia yang baru dianugerahi buah hati pada tanggal 24 Desember 2012 lalu, kini menghadapi cobaan. Seperti apa kesedihan Ibas dan Alia karena sang buah hati yang masih kecil ternyata harus menjalani operasi. Lalu seperti apa kisah sedih artis cantik Ola Ramlan di balik perayaan ulang tahunnya kemarin? Benarkah Ola sedih karena suami tercinta ternyata jatuh sakit? Tunggu kisahnya di Intens, jangan kemana-mana. Kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Lepas dari masalah Raffi, seperti apa kesedihan yang justru dirasakan oleh pasangan Ibas dan Alia karena sang buah hati yang masih kecil ternyata jatuh sakit dan harus dioperasi. Bagaimana pula kesedihan Ola Ramlan yang merayakan ulang tahunnya dalam kondisi sang suami jatuh sakit.